Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Amiruddin dengan NIM akhir 0071. Di sini, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial pengolahan data dan menggunakan IBM SPSS statistik dengan jumlah responden 100. Nah, di sini saya akan melakukan analisis. Nah, analisis yang dilakukan itu apa saja? Yang pertama, uji validitas, uji realitas, uji asumsi klasis, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedasitas, dan uji regresi linear berganda. Nah, di sini kita akan menggunakan 100 responden dan 4 variabel. Baik, langsung saja kita masukkan datanya. Di sini kita menggunakan Excel ya. Kita masukkan datanya, open. Nah, di sini akan muncul. Nice. Oh, bentar. Sebentar. Nah, sini akan muncul seperti ini. Nah, ketika memang di sini datanya sudah terpenuhi, ya, data sudah terpenuhi, ada variabel data kita lihat. Nah, di sini ada soalnya. Nah, soal ini kita akan hapus terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita hapus dulu untuk soalnya. Ini ya, mulai ini. Kita mulai hapus dari ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Loh, oh kita hapus satu persatu. Bentar-bentar ya, bentar, tenang. Oh, satu persatu ya. Nah, setelah sudah terkumpul datanya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan hipotesis penelitian itu ada H kosong, itu tidak terpengaruh finansial kok finansial frugal living dan financial minimalism dan financial well-being terhadap happiness gitu. H1-nya itu terdapat pengaruh frugal living, minimalism dan financial well-being terhadap happiness gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengolahan data dan penggunaan SPSS. Nah, di sini kita akan lihat ya dari variable view-nya. Nah, di sini kan sudah tertera ya dari frugal living, minimalism, financial well-being, dan happiness. Nah, kita akan mengumpulkan semua ini menjadi satu, yaitu menjadi total ya. Kita dari transform, kita masukkan compute variable, kita ketik di sini total ya, total FL. Nah, kita itu harus menggunakan underscore karena untuk target variabel ini tidak bisa kita menggunakan spasi ya. Jadi kita gunakan total FL. Lalu di numerik ya kita dari sum ya, sum ini kita FL 1 to FL 4. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah masuk ya total level. Selanjutnya semuanya variabel akan dihitung total ya, teman-teman. Jadi tinggal diganti sini total M, total minimalism. Di sini kita keluarkan ya ini. Kita hapus, ganti M1. Atau bisa juga kalian tinggal ini, hapus. Bentar. Nah, M4. Oke. Nah, di sini udah keluar. Selanjutnya yaitu total FWB. Total FWB. Financial will pay. FWB.
Sini FWB. Nah, setelah sudah terkumpul, kita lanjut lagi yang untuk happiness. Begini, total H. Total H. Sini kita ganti H. H1. Di sini H4. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian measure ini kita ganti menjadi scale ya teman-teman. Scale. Nah, scale. Semuanya ya kita ganti scale. Kita ganti scale dulu. Bentar ya, perlahan-lahan kita. Ini kita harus satu persatu ya teman-teman. Scale. Nah, ini karena data kita menggunakan 100 responden maka ya sabar kita mengganti satu persatu. Dan scale, 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 scale. Ini juga scale, ini juga scale, ini juga scale. Nah, selanjutnya kita akan menguji validitas. Pertama, yang saya lakukan untuk uji validitas adalah untuk mengetahui apakah item pertanyaan itu valid atau layak digunakan. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita klik analyze, selanjutnya correlate, ya, correlate. Setelah itu bivariate. Nah, setelah itu kita masukkan item pertanyaan, yaitu frugal living sampai dengan frugal living 1 sampai dengan frugal living 4. Dan juga total skor variabelnya. Tuh. Jadi ini kita masukkan ke sini juga dengan totalnya. Nah, setelah itu kemudian centang person. Di correlation coefficient itu kita centang person. Lalu, bentar ya. Dan to toilet. Di bagian test of significance ini kita tekan to toilet. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita akan muncul di bagian output dari SPSS itu sendiri. Nah, cara membaca hasilnya itu melihat dari nilai signifikan. Signifikannya itu kurang dari 0,5. Jika nilainya itu kurang dari 0,5, maka item itu dinyatakan valid. Nah, berdasarkan hasil output seluruh item pada variabel variabel frugal living itu memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,5. Maka dinyatakan valid gitu ya. Dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu juga digunakan untuk variabel minimalism dan financial well-being dan juga happiness. Jadi kita lakukan dulu ya semuanya. Kita ulangi yaitu correlate, bivariate. Nah, ini kita keluarkan semuanya ya. Keluarkan semua, kita yang minimalism dulu. Kita masukkan semuanya ya ini sama totalnya juga jangan lupa. Lalu klik OK. Nah, di sini juga terlihat. Nah, di sini juga dinyatakan jumlah signifikansinya itu di bawah 0,05, maka dinyatakan valid seperti itu. Lalu kita gunakan yang variabel ketiga yaitu eh, financial well-being. Ya, financial well-being ya kita masukkan dulu. Ini langsung ketik aja gini ya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat total signifikansinya
itu di bawah 0,05, maka di sini dinyatakan valid. Lalu kita lanjut untuk yang eh, terakhir, variabel terakhir yaitu happiness. Kita keluarkan dulu ya. Happiness kita masukkan H1, H2, H3, H4, dan total H. Nah, di sini di total signifikansinya itu di bawah 0,05, maka dinyatakan valid. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel penelitian konsisten atau reliable seperti itu. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, setelah itu kemudian scale, ini ya, lalu reliability analysis. Nah, setelah itu masukkan item FL1 sampai dengan FL4. Ini sampai dengan FL4 pada bagian item itu. Kemudian jangan lupa ya modelnya ini harus alpha. Lalu kita klik statistik. Di sini klik statistik dan centang scale if item delete. Scale if item delete. Saya itu klik continue dan klik OK. Nah, di sini ketemu ya reliabilitas dari Frugal Living. Nah, cara membacanya yaitu melihat nilai Chrome Batch alpanya. Chrome Batch alpanya ini, di bagian ini ya teman-teman. Nah, jika Chrome Batch alpha itu lebih besar dari 0,70, maka variabel dinyatakan valid. Nah, di sini variabelnya itu menunjukkan di atas 0,70 semua. Jadi, variabel Frugal Living itu dinyatakan valid atau reliable. Nah, semuanya itu juga untuk semua variabel menggunakan scale, reliability. Lalu kita keluarkan dulu ya teman-teman semuanya. Ini kita keluarkan, kita masukkan yang M1, M4. Kita masukkan. Lalu jangan lupa ya ini. Sticknya tadi sudah kita centang, continue, terus kita tekan oke. Nah, di sini kita lihat untuk di Chrome Batch alpha-nya, untuk variabel minimalism di sini di atas 0,70 semua, maka dia dinyatakan reliable. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, yaitu variabel financial well-being. Kita keluarkan semua dulu, kita masukkan. Ini jangan lupa statiknya dicek lagi. Nah, scale if item delete, kita tekan oke. Nah, keluar untuk variabel FWB. Di sini Chrome alpha-nya itu di atas 0,70 semua, maka dinyatakan reliable. Selanjutnya yaitu variabel happiness. Kita juga cek ya teman-teman. Cek. Ini kita keluarkan happiness. Jangan lupa cek statistik. Ya sudah. Continue. Oke. Nah, di sini keluar ya Chrome alpha-nya untuk variabel happiness. Di sini. Nah, ini ada di salah satu H2-nya itu di bawah 0,677. Nah, jadi untuk H1, H3, H4-nya itu dinyatakan reliable, namun untuk H2-nya itu tidak reliable. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji normalitas, yaitu uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal gitu. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik analyze.
Selanjutnya regresi, kita cari regresi. Setelah itu linear. Nah, kita di sini masukkan happiness sebagai dependen. Dependen. Nah, yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah totalnya. Happiness menjadi dependen, terus total ini menjadi independen. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu klik plots ya, klik plots. Eh, Setelah itu pilih normal probability plot ya. Terus klik continue, kemudian oke. Nah, di sini keluar output dari uji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka data dinyatakan normal. Gitu. Nah, uji normalitasnya itu dilihat ya ini ya. Jadi berdasarkan hasil output, data penelitian memenuhi syarat normalitas. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji kolinearitas. Yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen. Langkah-langkahnya kita klik analyze, lalu regresi, lalu linear. Nah, di sini kita masukkan statistik ya. Ini untuk variabelnya tetap untuk total happiness itu ada di dependent, yang lainnya itu ada di yang di sini ya. Dan yaitu terus kita klik statistik, terus centang collinearity diagnostik ya. Setelah itu klik continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul output dari uji multikolinearitas. Cara membacanya, hasilnya yaitu melihat dari nilai tolerans dan VIF. Nah, ini ya. Kita lihat dari sini. Jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu. Misalkan hasil output seluruh variabel memenuhi syarat sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedasitas, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada model regresi. Nah, langkah-langkahnya kita klik grabs ya. Lalu kemudian legasi dialog. Legasi dialog itu di bentar ya. Oh, bentar sebentar. Oh, langsung ini ya. Scatter atau dot ya. Scatter atau dot. Lalu pilih simple scatter, kemudian klik define. Nah, kita masukkan, oh sebentar, bentar. Sebentar ya teman-teman, ini ada kesalahan, yaitu kita belum memasukkan ZPRRD dan ZRSID. Kita masukkan dulu ya, analyze, regresi, linear, plots. Oh, sebentar, sebentar ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada kesalahan sedikit. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melakukan uji heteroskedastisitas, kita harus ada nilai ZPRED dan ZRESID. Nah, caranya yaitu kita bentar kita ulangi ya. Kita perbesar, kita klik analyze regresi, setelah itu linear. Nah, masukkan dependennya sudah ya. Setelah itu klik save ya, save. Nah, pada kotak predict values itu centang standardize ya, standardize. Lalu untuk yang residual itu kita centang standardize juga. Nah, kita klik continue, kita oke. Nah, nanti itu akan muncul dari nilai ZPRED dan ZRESID. Lalu, setelah itu kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu analyze, analyze. Kita melakukan grabs, lalu scatter dot, simple scatter, define, lalu kita masukkan yang ZPRED, ZPRED ya yang ini kita masukkan ke variabel ZPRED itu ke sumbu X ya, yang ZRESID itu di sumbu Y. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul dari hasil scatter plot. Nah, bisa kita lihat jika titik-titik ini menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output tidak menyebar secara acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengaruh frugal living, minimalism, dan financial well-being terhadap happiness. Langkah-langkahnya seperti ini. Klik analyze, kemudian regresi, lalu pilih ini linear, masukkan dependent happiness pada kotak dependent dan lainnya di kotak independent. Kemudian masukkan finansial, yaitu setelah itu klik OK. Bentar ya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari regresi linear berganda. Nah, pertama saya akan membaca hasil uji T. Nah, uji T itu ada di, bentar ya. Nah, ini uji T itu ada di sini. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel dinyatakan berpengaruh signifikan. Nah, berdasarkan hasil output, variabel independen memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap happiness. Selanjutnya pada uji F ya, di sini kita lihat diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap happiness. Kemudian pada nilai R square ya, kita juga lihat dari nilai R square. Bentar. Nah, ini R square menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen, seperti itu. Nah, di sini kita sudah melakukan beberapa pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid, seluruh variabel dinyatakan reliable, dan data memenuhi uji asumsi klasik. Frugal living, minimalism, dan financial well-being itu berpengaruh terhadap happiness. Dengan demikian, hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak. Demikian video tutorial SPSS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.